Salam semangat semuanya. Di video kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang evaluasi program bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Kita ketahui teman-teman, setiap program maupun kegiatan selalu ada kegiatan evaluasi di akhir kegiatan. Karena apa dan apa sih gunanya evaluasi itu? Nah, evaluasi berguna untuk mengetahui keefektifan program yang telah dilakukan, mengetahui kendala-kendala apa saja yang muncul ketika program dilakukan untuk bahan evaluasi ke depan, untuk meminimalisir program yang akan dilakukan selanjutnya. Adapun jenis evaluasi bimbingan dan konseling pada pendidikan anak usia dini terdiri dari dua jenis, yaitu evaluasi dengan tes dan evaluasi dengan non-tes. Coba kita ulas sedikit evaluasi non-tes, hasil pengamatan. Sejak pagi, Dava tidak mengikuti kegiatan yang ditawarkan oleh guru. Hingga pada kegiatan akhir, guru menyediakan kertas berbentuk persegi untuk bahan membuat gasing. Dava kemudian mengambil dua kertas dan menyatukan kertas tersebut dengan double tip, lalu menempelkannya di kancing baju paling atas. Bu guru bertanya, "Dava membuat apa?" "Aku membuat dasi, Bu." "Bagus kan?" Lalu datanglah Arfa dan bertanya, "Caranya bagaimana, Fa?" "Sini aku ajari," jawab Dava. Anak-anak yang lain kemudian mengambil kertas yang sama dan melakukan hal yang sama pula seperti yang dilakukan oleh Dava. Oke teman-teman, itu tadi adalah hasil observasi atau hasil pengamatan yang merupakan salah satu jenis evaluasi non-tes dalam program bimbingan dan konseling. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai konselor dalam menulis hasil observasi yang pertama yaitu mencatat segala hal yang dilakukan dan diucapkan anak selama rentang waktu tertentu. Jadi misal, teman-teman mengamati satu anak A, teman-teman cukup menentukan waktu saja, 15 menit atau 30 menit untuk anak tersebut. Nah, di menit yang lain, teman-teman melakukan pengamatan pada anak yang lain. Yang kedua, yaitu mencatat semua yang kita dengar dan kita lihat. Artinya, catatan observasi yang kita tulis adalah hasil pengamatan kita, hasil mendengar kita dari celoteh anak, dari tindakan anak itu sendiri, bukan asumsi. Lalu bagaimana dan apa perbedaan catatan observasi dengan catatan asumsi? Coba kita perhatikan catatan asumsi. Ini adalah catatan asumsi dari perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh Dava tadi. Catatan asumsinya seperti ini. Sejak pagi Dava hanya sibuk dengan mainannya sendiri dan tidak mengikuti kegiatan. Lalu pada kegiatan membuat gasing, dia mengambil dua kertas dan membuat dasi. Dava yang biasanya pendiam dan menyendiri, hari ini ia mengajari teman satu kelas membuat dasi. Oke teman-teman, bisa kita lihat perbedaan catatan observasi dengan asumsi. Pada catatan asumsi, guru langsung berasumsi, oh pasti ini Dava sedang membuat gasing. Lain halnya ketika kita menuliskan catatan observasi begitu mengalir. Apapun yang dilakukan anak itu kita tulis apa adanya. Dava mengambil dua kertas, ketika bu guru bertanya membuat apa, Dava menjawab bahwa dia membuat dasi lah. Itu kata-kata dasi adalah memang ucapan dari Dava, bukan asumsi dari guru. Seperti itu. Lalu tahap kegiatan evaluasi dalam layanan bimbingan dan konseling pendidikan anak usia dini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan. Artinya, pada tahap ini konselor atau guru pendidikan atau guru bimbingan dan konseling menyiapkan apa saja, mengetahui, mengidentifikasi kebutuhan anak. Lalu tahap yang kedua yaitu menyiapkan instrumen.
Ketika kita ingin menggunakan instrumen observasi, berarti guru menyiapkan hal-hal apa saja yang ingin diobservasi, berapa lama waktu yang digunakan untuk observasi, dan siapa anaknya. Lalu kegiatan melaksanakan evaluasi. Artinya ketika kita menggunakan instrumen observasi, berarti pada tahap melaksanakan evaluasi, guru mengamati anak dengan baik, mencatat semua yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, hasil observasi tersebut kemudian dianalisis oleh guru. Dari hasil mentah, hasil observasi tadi, kemudian guru menginterpretasikannya. Nah, menganalisis kira-kira apa saja kemajuan Dava yang tadinya pendiam, tadinya menyendiri, ternyata Dava bisa menjadi pemimpin, mengorganisir teman-temannya, mengajari teman-temannya, lalu dituangkan dalam tafsiran dan dilaporkan. Itu tahap dalam kegiatan evaluasi, layanan bimbingan dan konseling. Adapun beberapa aspek yang dievaluasi. Yang pertama, apakah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang terintegrasi dengan pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan atau belum? Yang kedua, apakah guru sudah menjalankan fungsinya dengan baik atau belum? Yang ketiga, bagaimana fasilitas? Apakah fasilitasnya itu sudah mendukung? Apakah fasilitasnya sudah lengkap atau belum? Sesuai atau tidak dengan tujuan layanan? Kemudian, aspek yang keempat adalah kekurangan atau kendala apa saja yang ditemukan selama kegiatan bimbingan. Selanjutnya, aspek yang kelima, tindakan apa yang diambil untuk mengatasi kendala. Ini adalah 5 aspek umum, 5 gambaran umum ketika kita melakukan evaluasi pada program bimbingan dan konseling pendidikan anak usia dini. Adapun jenis evaluasi itu terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu kegiatan evaluasi pada saat menangani peserta didik atau pada saat kita memberikan bimbingan dan konseling pada anak. Adapun beberapa hal yang kita ambil hasil evaluasi itu adalah pertama yaitu kebutuhan anak itu apa saja, hambatan yang dihadapi anak itu apa saja, lalu kita dapat menemukan minat dan bakat masing-masing anak. Ketiga hal itu akan kita dapatkan setelah kita melakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu evaluasi yang kedua, yaitu evaluasi program dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Itu meliputi layanan kepada anak, layanan kepada guru, dan layanan kepada orang tua. Karena bimbingan dan konseling pada pendidikan anak usia dini, kita tidak hanya melayani untuk anak saja ya teman-teman, tidak hanya membimbing anak saja, tetapi kita juga melayani guru ketika guru ada kesulitan menyampaikan pembelajaran ataupun ada permasalahan yang lain. Selain itu, kita juga memberikan pelayanan kepada orang tua, misal pada layanan konsultasi. Orang tua misal ingin berkonsultasi bagaimana perkembangan anak, bagaimana cara mengatasi anak yang bermasalah ketika di rumah. Maka dari itu, pada evaluasi program meliputi 3 layanan ini. Selanjutnya pada evaluasi proses. Pada evaluasi proses, konselor atau guru pendidikan atau guru bimbingan dan konseling mengevaluasi 4 hal. Yang pertama, administrasi dari program bimbingan dan konseling itu sudah lengkap atau belum, berjalan dengan baik atau belum. Yang kedua, petugas pelaksana, artinya selain konselor, bisa juga kegiatan konseling itu kan mengajak pihak lain gitu ya teman-teman, misal psikolog atau terapis. Nah, pada evaluasi proses, konselor mengevaluasi kira-kira konselor dan misal psikolog itu sudah bekerja sama dengan baik atau belum, sudah menjalankan fungsinya dengan baik atau belum. Lalu mengidentifikasi pula fasilitas yang digunakan. Fasilitas yang digunakan itu sudah menunjang belum ya? Sudah mendukung kegiatan bimbingan belum ya? Itu dievaluasi. Selanjutnya yaitu kegiatan bimbingannya itu sendiri. Adakah kendala di sana? Lalu bagaimana peningkatan
perilaku anak, apakah anak itu perilakunya mengarah ke perilaku positif atau stagnan saja, itu dievaluasi pada kegiatan evaluasi proses. Evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Pada evaluasi hasil didapatkan keberhasilan dan pengaruh layanan yang telah diberikan pada anak. Artinya, keseluruhan anak, kira-kira program yang diterapkan itu sudah berhasil belum, atau berpengaruh tidak pada perilaku anak itu, kira-kira pengaruh tidak ya? Itu dievaluasi dalam evaluasi hasil. Jadi, ketika kita sudah menerapkan keempat jenis evaluasi ini, kita akan mendapatkan hasil yang utuh. Oh, ternyata misal program bimbingan konseling dalam 1 tahun ini sudah berjalan lancar. Lalu ketika ada kendala-kendalanya apa saja, dievaluasi mana yang menjadi kendala, seperti itu. Oke. Saya mengutip pendapat salah satu tokoh, semakin baik Anda mengenal klien atau semakin baik Anda mengenal anak, semakin baik pula Anda menjadi konselor. Artinya memang ketika kita sudah berniat, sudah meniatkan diri menjadi konselor, kita dituntut untuk memahami masing-masing anak. Karena yang menjadi garapan kita, yang menjadi perhatian kita tidak hanya anak yang bermasalah, tetapi setiap anak berhak mendapatkan layanan dari kita, berhak mendapatkan perhatian dari kita. Oke, selalu semangat dan selamat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.